saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku membahas ya untuk telat bayar di aplikasi EasyCash ya, atau gagal bayar di aplikasi EasyCash. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi tersebut ya? Sebelumnya aku juga udah pernah bahas ya untuk telat bayar di EasyCash. Tapi aku baca-baca ya di kolom komentar, baik yang sharing ke Instagram saya ya, di minggu-minggu ini banyak banget yang nanyakin keterlambatan di aplikasi EasyCash. Maka dari itu aku mau bahas lagi ya buat teman-teman ya. Sebenarnya sih yang sharing ya, baik di kolom komentar atau melalui DM Instagram saya, untuk keterlambatannya itu sih bervariasi ya. Ada yang mulai 1 bulan, ada juga yang baru telat, terus juga ada yang terlambat sampai dengan 1 tahun sih ada ya. Ini juga ya, ada yang terlambat sampai dengan 499 hari ya guys. Di sini ada unsur keterlambatannya ya. Jadi ini keterlambatan di tahun 2019 ya, tepatnya tanggal 13 bulan 1 2019 ya. Ini jumlah yang harus dikembalikan itu sekitar 2 juta rupiah ya. Keterlambatan 499 hari ya. Wow, ini lumayan lama banget ya, dari tahun 2019. Jadi udah berapa tahun tuh. Oke. Jadi yang ditanyakan dari teman-teman sih sebenarnya sih sama ya, hampir sama pertanyaannya, yaitu mulai satu yaitu untuk dendanya ya, bang gimana nih telat bayar dendanya itu. Lalu yang kedua, bang kalau telat bayar katanya nama kita kan di backlist ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, bang dikunjungi DC ke rumah apa enggak kalau telat bayar, seperti itu. Oke, maka dari itu aku mau bahas ya pertanyaan-pertanyaan tersebut dari teman-teman, supaya supaya sedikit tenang ya, nggak takut lagi. Oke, yang pertama untuk dendanya ya. Jadi kalau untuk dendanya, jadi untuk aplikasi EasyCash, ini status legalitasnya ini sudah berizin dan terdaftar di OJK. Jadi pada dasarnya ya, untuk bunga dan denda itu sudah diatur oleh OJK ya. Jadi untuk bunga itu tidak boleh melebihi 0,8% per hari ya. Sedangkan untuk denda itu maksimal itu 100% dari pokok pinjaman. Tetapi aturan tersebut hanya berlaku untuk fintech P2P lending yang legal ya. Beda lagi dengan yang ilegal, seperti itu. Kita ngomongin yang legal ini ya. Untuk EasyCash ini legal. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya kalau telat bayar. Jadi untuk dendanya itu udah ada batasannya ya. Misalkan contoh seperti tadi itu keterlambatan 400 hari lebih ya, jadi udah berapa tahun, tapi dendanya itu udah berhenti ya, atau udah mentok di nominal 1 juta, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut misalkan punya utang 1 juta, telat sekian bulan atau sekian tahun kan dendanya jadi 4 juta atau 5 juta, itu enggak ya. Jadi denda maksimal itu 100% dari pokok pinjaman. Misalkan Anda pinjam 1 juta, mau telat berapa bulan sampai dengan 1 tahun pun dendanya udah berhenti di angka 1 juta, seperti itu. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, seperti itu. Oke, lalu yang kedua, bang katanya kalau kita telat bayar nama kita akan di blacklist ya, seperti itu, atau BI checking ya. Oke, jadi kalau dulu ya memang itu namanya BI checking ya, tapi di tahun 2018 itu sudah berganti istilah ya, menjadi SLIK, seperti itu, SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang sepenuhnya dikelola oleh OJK ya. Kalau dulu BI checking itu yang
ngatasin itu BI ya, atau Bank Indonesia, sedangkan sekarang itu sepenuhnya sudah dikelola oleh OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan seperti itu. Tapi kalau saran saya sih, kalau misalkan Anda nanyain namanya apakah di blacklist, mendingan Anda langsung cek langsung sendiri ya, seperti itu. Untuk cek slik OJK itu bisa dilakukan melalui online ya, ataupun offline ya. Misalkan kalau online, Anda bisa kunjungi website resminya OJK ya, di www.ojk.co.id ya. Nah, di situ Anda bisa cek secara online ya. Kalau misalkan offline, Anda bisa kunjungi kantor OJK, kantor cabang OJK yang terdekat di kota Anda, seperti itu. Kenapa saya nyaranin mendingan cek langsung sendiri aja? Soalnya kalau untuk slik itu di situ entarnya ada gimana ya, semacam istilah ya, istilahnya itu kolektibilitas ya, atau call. Jadi ntar Anda tahu ya kalau status Anda itu dalam kualitas yang mana, seperti itu. Misalkan di situ ada ntar kolektibilitas itu ada call 1, call 2, 3, 4 sampai dengan 5 ya. Misalkan ntar Anda dapatnya itu misal ya call 1 itu, untuk call 1 itu lancar ya. Lalu untuk call 2 itu dalam perhatian khusus. Lalu untuk call 3 itu kurang lancar. Lalu untuk call 4 itu diragukan, sedangkan untuk call 5 itu statusnya macet ya, seperti itu. Tapi buat teman-teman kalau misalkan dapat misalnya di situ statusnya call 1 atau call 2, itu ada kemungkinan misalkan Anda mengajukan pinjaman ya di bank, itu masih ada kemungkinan itu di ACC ya, seperti itu. Misalkan Anda dicek ya di situ kolektibilitasnya itu call 1 atau call 2, itu masih ada kemungkinan Anda itu mengajukan pinjaman, atau Anda misalkan kredit motor, itu masih di ACC ya. Kalau nggak salah untuk call 2 itu biasanya keterlambatan dalam 1 sampai 90 hari ya. Itu kalau nggak salah sih ya. Soalnya saya agak lupa. Itu masih ada kemungkinan Anda untuk di ACC ya. Misalkan Anda mengajukan pinjaman di bank, di fintech, ataupun kredit motor, itu masih bisa di ACC. Maka buat teman-teman nggak usah khawatir ya, seperti itu. Misalnya kalau mau di blacklist ya nggak apa-apa di blacklist, seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya yang sering ditanyakan juga itu DC lapangan ya. Jadi pinjol atau fintech ya, walaupun mereka bisnisnya secara online, tapi yang namanya tukang tagih ya datang ke rumah itu tetap ada ya guys, seperti itu. Jadi untuk EasyCash itu memang punya DC lapangan ya. Tapi untuk EasyCash itu masih untuk wilayah Jabodetabek ya. Untuk luar Jabodetabek aku belum dapat informasi untuk yang dikunjungi itu, belum ada informasinya sih sampai dengan sekarang. Jadi mungkin yang ada kemungkinan untuk dikunjungi itu untuk Anda yang domisilinya itu di Jabodetabek ya, itu ada kemungkinan untuk dikunjungi. Tetapi ya sepengalaman saya dikunjungi DC ke rumah itu sebenarnya tergantung hoki ya, atau faktor keberuntungan. Misal ya, faktor keberuntungan dalam arti misal saya telat bayar, lalu teman saya telat bayar ya di aplikasi yang sama dan tagihannya sama, tetapi saya dikunjungi, teman saya enggak. Jadi kalau untuk dikunjungi DC ke rumah itu sebenarnya sih tergantung faktor keberuntungan ya. Jadi nggak semua orang yang telat bayar itu akan dikunjungi ke rumah, itu enggak. Pastinya si DC walau untuk mau datang ke rumah itu pun udah diprediksi dia. Misalnya debitur nih punya tunggakan berapa ya, misalkan jauh apa enggak dari kantor cabangnya, seperti itu. Jadi nggak semua orang akan dikunjungi ya, pastinya ada pertimbangan lagi ya guys, seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, misalkan telat bayar akan dikunjungi ke rumah, jadi itu nggak semua orang akan dikunjungi ya guys. Paling yang dikunjungi untuk wilayah Jabodetabek ya. Untuk luar Jabodetabek informasinya yang aku dapat sampai dengan saat ini belum ada yang dikunjungi ya,
seperti itu. Oke, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.